Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Video kali ini saya ingin mereview buku kedua karya saya. Ini buku Statistika 2, Praktikum Statistika 2 untuk ekonomi dan bisnis. Nah, buku ini terbit pada tahun 2016, sekarang sudah masuk cetakan ketiga. Ini cukup diminati untuk kalangan mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, saya ingin melakukan review. Sebelumnya sudah ada review pertama dari buku statistika saya, Praktikum Statistika untuk ekonomi dan bisnis saya yang pertama. Nah, sekarang akan saya melakukan review untuk buku Praktikum Statistika 2 untuk ekonomi dan bisnis. Nah, setelah saya selesai melakukan review, buku ini akan saya berikan sebagai giveaway. Syarat giveaway-nya adalah teman-teman cukup memberikan komen. Jangan lupa untuk klik tombol like dulu, subscribe, dan berikan komen mengapa Anda membutuhkan buku ini dan di mana nama dan asal Anda di mana, kenapa Anda sangat membutuhkan buku ini. Baik, nah sekarang saya akan mencoba melakukan review dari buku Praktikum Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, buku ini dilengkapi dengan aplikasi, penggunaan aplikasi untuk Excel dan SPSS. Nah, untuk Excel sendiri pasti ada di semua desktop ataupun di semua laptop ya. Nah, untuk SPSS teman-teman bisa download ataupun beli CD SPSS yang beredar di pasaran. Nah, untuk buku ini saya pakai SPSS terbaru, waktu itu kalau tidak salah sudah SPSS 20. Nah, untuk teman-teman yang punya SPSS 15 tetap bisa digunakan, hanya yang membedakan hanya masalah warna. Untuk fungsi dan aplikasi dari SPSS tipe sebelumnya itu sama saja. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan dari buku ini dengan buku-buku statistika yang lain? Untuk saat ini mungkin saya bisa sampaikan buku ini adalah buku praktikum statistika untuk ekonomi dan bisnis satu-satunya yang ada, karena saya belum melihat di pasaran ada buku praktikum statistika untuk ekonomi. Yang ada hanya buku statistika ya untuk ekonomi dan bisnis, tapi ini adalah buku praktikum. Nah, kelebihannya adalah buku ini sifatnya memandu penulisnya untuk bisa mengikuti tahapan demi tahapan yang ada dalam buku ini. Nah, contohnya di sini. Di sini kita mencari, di sini ada data. Contohnya di sini ada data ya. Selanjutnya nanti ketika kita mau menggunakan SPSS, di sini ada aplikasinya gitu. Jadi kita klik apa, nanti dia akan muncul tampilan apa. Jadi memang memudahkan memudahkan pembaca untuk bisa mengikuti step by step yang ada di dalam buku ini. Nah, untuk chapter pertama buku ini, di sini yang pertama, karena ini lanjutan dari buku yang pertama, maka chapter pertama dari buku ini mengenai pengujian hipotesis untuk sampel besar, ya, pengujian hipotesis untuk sampel besar. Nah, di sini ada tujuan praktikum. Nanti teman-teman bisa mengetahui tujuan praktikumnya apa, lalu masuk ke dalam ranah materinya. Ranah materi. Biasanya pada buku praktikum serupa, mungkin bukan yang statistika untuk ekonomi dan bisnis, biasanya mereka tidak memberikan tidak memberikan teori. Tapi di buku ini saya berikan teori ya. Teori walaupun memang tidak banyak. Di sini teorinya ada mungkin selembar atau 2 lembar yang terkait dengan teori, baru masuk ke dalam contoh kasus. Nah, seperti ini. Di sini ada teorinya dan di sini ada prosedur penyusunan untuk langkah-langkah tahapan menyusun hipotesis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Sini teman-teman bisa lihat, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya dan nanti di bawah ada jawabannya, Lalu tahapan yang paling memudahkan yang tadi saya bilang, ketika kita menggunakan aplikasi ini dengan Excel. Nah, di sini ada contohnya. Masih di chapter 1 ataupun nanti di chapter 2. Nah, ini contohnya kalau kita mau menggunakan SPSS. Nah, di sini contoh untuk menggunakan SPSS. Jadi di sini
pada kolom variable view, ketik seperti ini. Di sini udah ada tampilannya. Ketik apa? Lalu setelah klik apa, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang sangat memudahkan untuk para pembaca buku ini agar lebih memudahkan untuk mengolah data. Tanpa dosen sekalipun, asalkan buku ini dibaca dengan sangat baik, saya yakin para pembacanya bisa melakukan atau mengolah data yang memang mereka butuhkan dalam penelitian mereka. Jadi tanpa dosen sekalipun, kalau buku ini dibaca dan diikuti step by step yang ada, itu akan sangat memudahkan sekali. Nah, nanti hasil outputnya, nah seperti ini ya, tampilan demi tampilan. Ini contohnya, nanti ini hasilnya, lalu ini contohnya, klik apa, lalu hasilnya seperti ini sampai dengan di sini. Dan di akhir ada output SPSS-nya. Nah, di sini ada catatan atau ada analisis dari output itu, dijelaskan output itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini sangat dijelaskan seperti ini ya. Di sini ada catatannya. Sini ada catatan tabel independent sample test, diketahui sekian, lalu analisisnya apa, dan ini dijelaskan di dalam buku ini. Jadi tidak hanya memberikan tahapan demi tahapan dalam buku ini seperti apa cara mengolahnya, tetapi outputnya dijelaskan juga, dan hasil analisisnya pun dijelaskan di dalam buku ini dengan sangat detail. Oke, dan di sini ada latihan soal. Latihan soalnya ya, karena ini praktikum pasti ada latihan soal, dan di buku ini pun disediakan lembar jawaban untuk latihan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk chapter kedua sampai dengan chapter ketujuh itu sama modelnya seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk chapter 2 buku ini kita berbicara mengenai lanjutannya, pengujian hipotesis sampel kecil. Lalu untuk chapter ketiga ada persyaratan analisis data. Nah, ini yang sedikit membedakan dengan buku statistika yang lain pada umumnya. Kenapa? Karena umumnya persyaratan analisis data itu tidak ada di dalam buku statistika. Tapi sengaja ini saya masukkan di dalam buku saya. Karena apa? Karena setiap peneliti yang ingin melakukan penelitiannya dengan metode kuantitatif, mereka membutuhkan data itu harus dilakukan pengujian persyaratan analisis data, atau sering kita kenal juga dengan uji asumsi klasik. Nah, di sini yang saya masukkan hanya ada 3 sih. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji linearitas. Nah, itu sangat sekali dipentingkan, sangat sekali dibutuhkan oleh mahasiswa yang nantinya akan mengolah tugas akhir mereka, baik itu berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, untuk bab keempat di sini ada uji reliabilitas dan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ini pun kadang saya jarang temui di buku-buku statistika yang lain. Kenapa ini saya masukkan di dalam buku saya? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita menggunakan metodologi penelitian kuantitatif itu selain kita data itu harus melalui persyaratan analisis data, ketika kita menggunakan instrumen penelitian kita berupa kuesioner, maka kita membutuhkan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, itu sangat dibutuhkan ketika kita akan mengolah hasil penelitian kita. Selanjutnya, yang kelima itu ada analisis variance atau yang sering disebut dengan ANOVA, lengkap dengan aplikasi Excel maupun dengan aplikasi SPSS cara mengolah datanya ya. Selanjutnya di bab 6 ada analisis jalur. Nah, di analisis jalur ini akan sangat detail sekali, karena dalam analisis jalur ini saya jelaskan contoh penelitian pada analisis jalur dan rumusan masalah pada analisis jalur. Karena untuk penelitian pada analisis jalur, peneliti diwajibkan untuk membuat konsep jalurnya sendiri terhadap penelitian yang dia lakukan. Jadi di sini diberikan contohnya dengan jelas, termasuk rumusan masalah, bagaimana cara mengolahnya, dan bagaimana cara menjawab rumusan masalah tersebut. Dan yang terakhir ada statistik non parametrik. Statistik non parametrik ini dibutuhkan ketika pengujian dalam bentuk data itu, jika data itu tidak berasumsi berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan pengujian statistika non parametrik. Nah, itu dijelaskan juga dengan contoh kasus, dengan latihan soal, dan aplikasinya menggunakan Excel dan SPSS. Nah, itu review saya tentang buku Praktikum Statistika 2 untuk ekonomi dan bisnis.
Nah, saya akan berikan satu untuk rekan-rekan sebagai giveaway saya. Pada saat itu saya berniat ketika sudah 1000 subscriber ya, tapi ini alhamdulillah sudah melebihi 1000 subscriber, dan ini saya jadikan giveaway. Cukup teman-teman berikan komen di kolom komentar nama, instansi atau asal, dan kenapa Anda membutuhkan buku ini. Oke, semoga bermanfaat reviewnya, dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and jangan lupa subscribe, dan terus dukung channel saya ya, dan share video ini jika menurut kalian video ini bisa bermanfaat dan dibutuhkan oleh banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.